Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Yeay, selamat datang di Kode Marketing. Kali ini kita ada yang beda nih. Kenapa? Udah kelihatan kan banyak banget orangnya rame. Hari ini kita kehadiran tamu spesial. Dan hari ini Winda tidak sendiri, akan Bersama? saya temani Kita berdua sekarang. berdua, insya Allah. Insya Allah. Sampai akhir ya. Barrier ya. Yes, oke. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Siapakah beliau? Jadi kalau misalnya kita ngomongin terkait beberapa bisnis yang biasanya sering kita dengar, kalau ini cukup sering, tapi kadang-kadang kita nggak sadar namanya tuh sungguh jarang kita dengar. Jadi kita kedatangan tamu spesial hari ini. Beliau adalah seorang practitioner dan juga businessman yang bergerak di bidang geospatial. Spesial atau spasial, nah itu coba tanya nih sih. Iya. Pelafalannya aja kan kadang-kadang kita salah ya, spesial atau spasial Ini gitu. kan istilahnya cukup bilang hit ya, geospasial ini. Belum banyak yang tahu. Kita welcome dulu Kakak Said Abdullah Abri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marhaban ya Ramadan. Baru buka puasa tadi, jadi harusnya kita yang berenergi. Betul. Bener, teman-teman. Thank you. Terima kasih lah udah diundang. Thank you juga. Thank you juga waktunya. Buat kan interest ya udah datang ke sini. Iya. Mungkin Kak Said kita boleh ya start dari cerita tadi nih. Suatu hal yang tadi dibilang agak bilang itu ya. Geospasial atau ada geodesi ya tadi. istilahnya. Kita udah Geodesi, ngobrol geospatial atau spesial, bacanya spesial atau spasial gitu. Pelafalan yang benar tuh gimana sih? Kak? Geodesi memang spesial sih, jadi Wah. geospatial. sebentar. Masuk ke barang. Tapi Oke, kalau oke, secara definisi itu apa sih? Ya geodesi itu sebetulnya intinya sih gampangnya adalah gimana kita mencitra atau menggambar semua yang ada di permukaan bumi. Itu sih simpelnya. Semua yang ada di atas permukaan bumi itu kita gambarkan ke dalam peta. Sebentar dulu. Geodesi. Gimana menggambarnya, Pak? Pakai HVS digambar gitu tuh. Iya paling simpelnya iya. Jadi zaman dulu geodesi pada awal mula perkembangannya ya orang menggambar pakai meja ukur gitu, meja gambar. Jadi ditaruh terus mereka ngelihat digambar. Tapi kan makin kesini teknologi makin berkembang. Ada yang pemetaannya pakai pesawat. Di pesawatnya itu ditaruhin kamera terus dipotret. Jadilah foto udara gitu. Ada juga yang memang dia manual lah pakai GPS dari satu titik ke titik lain diukur. Nanti perekamannya ditampilkan di komputer. Secara praktis tuh objektifnya apa? Maksudnya kayak geodesi ini fungsinya apa sih dalam human ya? Intinya society sih gitu? kita bikin peta. Jadi kalau mungkin simpelnya yang sekarang orang-orang sering pakai itu Google Maps. Yes. Google Maps itu ya contoh sederhana dari pengembangan ilmu geodesi ke arah digitalnya, GIS, Geodetic Information System, GIS. Google Maps. Dan yang sekarang kan pengembangannya kemana-mana, kita nggak sadar, kita pakai Gojek itu tuh peta loh di dalamnya. Betul. Jarak dari satu titik ke titik lain itu kan harus estimasi diukur waktu. secara presisi. Kita mau bayar nih dari sini misalnya ke Duren Sawit, kalau petanya salah ternyata jadi 20 kilo kan mahal. Sedangkan kalau petanya akurat, oh ini ternyata cuma 5 kilo, ya bayarnya murah. Itu simpelnya lah, aplikasi geodesi itu sekarang ya di mana-mana. Gimana akurasi peta itu berfungsi digunakan yaitu geodesi. Memvisualisasikan apa yang orang lain nggak bisa bayangin, Benar. gitu ya. Benar. Jadi simpelnya kalau geodesi itu ya kan ada kita nyebutnya ada peta dasar, ada peta tematik. Kalau peta dasar itu memang ya sesimpel positioning aja, ini Pulau Jawa, ini Pulau Sumatera, peta dasar lah. Sedangkan kalau peta tematik itu sesuai kebutuhan dari klien nih, klien mintanya, gue pengen peta persebaran anak-anak di Indonesia, kita bikin petanya. Ini bisnisnya di sini ya. Bisnisnya Kalau di kita sini. dengar salah udah ada mention klien. Oh, yang dasar-dasar tadi kayaknya Iya, basic iya, aja iya, gitu. Jadi pengembangannya kan kemana-mana. Nanti misalnya kalau di dunia migas, gue pengen peta persebaran area yang ada minyaknya di mana sih? Atau di tambang, gue pengen peta yang spesifik tambang emasnya di mana sih, tambang mineral lainnya di mana sih?
itu tematik. Jadi ya pengembangannya kemana-mana, tapi basically ya peta. Kita berbicara mengenai bagaimana membuat peta yang dideliver kepada klien. Jadi tentu ini undercover ya, maksudnya Iya. ternyata kan strategik ya, fungsinya itu sangat Benar strategik. banget, termasuk dalam hal politik misalnya. Oke. Pemilih gue ada di mana ya? Gue butuh pemetaan nih kira-kira. Oh iya, yes, orangnya yes. di mana gitu. Atau sesimpel Dengan- gue mau buka restoran yang terbaik di mana ya kira-kira. Banyak orang akal belinya di mana. Itu kan mapping juga Daya beli, sebenarnya. Yes. Mirip-mirip ya, jadi kan kalau kita basicnya di marketing research gitu kan. Kalau kita biasanya ngomongnya benchmarking kompetitor, tapi mungkin dalam bentuk visualisasi yang digambarin peta ada part itu. Ya. Kalau misalnya di custom sama Yes. kliennya Yes. gitu. Kalau ini kan Kalau berarti diminta. spesifik buat tematik ya, Benar, untuk bisa tematik. menggambar. Ya sekarang aplikasinya mungkin kalau bahasanya sekarang tuh hilirisasi ya. Ya. Hilirisasinya adalah betul, itu betul. gimana peta yang dibuat selama ini ngejelimet ribet. Karena kita kan mungkin kalau di kampus ngomongin ini ketelitiannya berapa senti ini peta Iya, ini. benar-benar. Tapi kan aplikasinya di masyarakat tuh gimana penggunaannya Yes. sesimpelnya aja gitu kan. Hilirisasinya gimana gitu. Gimana orang bisa pakai tuh peta untuk kepentingan bisnisnya Bisnisnya mereka. mereka, kepentingan- gitu. kepentingan mereka. Kalau kita deep dive further ya, ini soal Said punya bisnis geodesi ini boleh nggak diceritain Oke. contoh yang paling praktikal ya? Jadi kayak Iya, mungkin iya, iya. for example apa yang dilakukan, terus Iya. deliverynya seperti apa, kita boleh nggak dikasih gambaran sedikit Oke. dulu? Iya, kalau gue kan konsultan ya, Nah, konsultan pemetaan sebetulnya. Jadi gue banyak bekerja di tadi pemetaan foto udara. Jadi dengan menggunakan pesawat yang dikasih kamera, terus pesawatnya terbang tuh motret jadilah peta. Gitu. Terus berkembang ke arah sekarang geophysical survey. Mungkin agak berat ya bahasanya. ya. Banyak Jadi- jenisnya Iya, ya? banyak jenisnya. Spasial. Iya, jadi tadi kan Desi. kalau kamera itu kan yang kelihatan aja kan Ya. di permukaan. Sedangkan gue sekarang udah mulai main juga di advance-nya, di bawah permukaannya ada apa gitu. Jadi kayak kemarin misalnya ada satu klien di suatu daerah yang dia pengen tahu nih, di wilayah gue ini punya sumber daya alam nggak ya? Punya minyak nggak ya? Punya emas nggak ya? Gitu. Nah itu kita terbang, kita pakai alat deteksi, kita make sure kira-kira kita petakan satu wilayah itu dia punya apa nih di wilayahnya. Jadi pengembangannya ke sana. Sekarang fokusnya yang gue lakuin itu sebetulnya. pemetaannya ini kalau bahasa awalnya berarti udah ada yang 3D, 4D, 5D. Sangat. Gitu. Bahkan kemarin udah sampai 7D. Dan mungkin pengembangannya ke depan udah sampai ND. ND. Jadi nggak tahu. Ya memang teknologi kan kemana-mana ya Iya, sekarang iya, perkembangannya ya. Jadi memang arahnya ke sana. Jadi memang 3D, kalau 3D itu di Jakarta sekarang udah mulai memang pemetaan gedung tuh 3D, udah pasti 3D. bahkan per lantai sampai dikasih ID. Misalnya nanti kita klik, oh ini ruangannya spesifik direktur ini, terus nanti spesifik lagi kebutuhan di ruangan itu tuh butuh listriknya berapa, sumber daya, misalnya airnya dan sebagainya. Itu nanti ke arah sana advance-nya, tapi memang masih jauh sekali. Sayangnya di Indonesia ini kita agak tertinggal nih dibanding let's say Singapura atau misalnya Taiwan. Mereka udah sampai ke pemetaan sana. Kita masih di level pemetaan dasar se-Indonesia itu belum selesai. Karena negara kita memang luas banget ya. Iya, betul. Jadi harus Oke. dimaklumi. Nusantara. Gitu. Mungkin peta Jakarta sama peta let's say Papua gitu ya nggak sama. Di Papua baru sampai level mau peta dasar, sedangkan Jakarta udah mulai bicara 3D mapping, BIM dan sebagainya. Akurasi dan presisi ya kuncinya. Bisnisnya Bapak sophisticated banget. Oke. Berat ya. Kalau diiniin agak berat sebenarnya, tapi enggak lah. Tapi kode marketing penontonnya tuh harus tahu bahwa bisnis yang kayak gini tuh kita nggak sadar ada. Best access. Ya. Jadi biar kebayang bahwa Betul. memang di dunia ini bayangan kita tuh bisnis cuma ada produk yang tangible. Itu kan ini intangible service banget yang ternyata Benar, sangat benar. krusial dan Iya. fundamental Betul. gitu. Lo memvisualisasikan potential resources di muka bumi ini untuk bisa diutilisasi dengan baik dan benar pastinya gitu betul. kan. Termasuk ya sebetulnya baik juga kayak pemetaan aset. Kita tuh nggak tahu sebenarnya kita tuh punya apa sih. Kayak misalnya sebuah perusahaan BUMN nih kan asetnya di mana-mana nih, itu kan banyak yang nggak terpetakan gitu. Kan itu juga kan utilisasinya yang sebetulnya perlu gitu ya. Oke. Ke arah sana. Kesadaran ada
resources itu kan penting ya. Berarti ini part paling penting sebenarnya basicnya ada pemetaan dulu. Betul. Gitu. Jadi memang gini sih yang gua sedikit menyayangkan. Ini kan teknik, gua dulu lulusan teknik geodesi ya, pemetaan nih, teknik pemetaan. Oke. Kalau di profesi pekerjaannya itu kita namanya surveyor. Jadi ibaratnya dokter, kalau kita surveyor. Nah, surveyor pemetaan ini banyak yang menyalahartikan juga, karena surveyor itu memang banyak ya, ada surveyor BPS statistik, Ya, yang Kalau kita survival. Kalau kita survival mode on. Nah, kalau surveyor yang pemetaan ini memang yang sebetulnya kita di asosiasi ini lagi coba lebih pengen mengenalkan lah bahwa ada loh profesi surveyor ini eksis loh. Tanpa disadari ini kita sebetulnya sangat bermanfaat, dan selama ini di proyek-proyek yang kalian lakukan tuh ada kita di belakangnya. Yes. Kita perlu acknowledge itu yang belum, yang kita lagi perjuangkan, Mbak. Ya memang kita niatnya sih insya Allahnya ke depan kita pengen ada undang-undang surveyor, karena mungkin kedokteran kan udah punya undang-undang dan regulasi yang jelas. Yes. Dimana artinya nanti ketika lo mau ngadain satu proyek besar, harus nih ada surveyor ini, kalau enggak nanti miss gitu. Karena selama ini kan ada atau tidak ya tergantung kliennya. Kalau kliennya udah pinter, udah ngerti, ya dia akan butuh geodesi. Tapi kalau enggak, kadang mereka mengabaikan, padahal itu cukup penting. Tapi bentar, menarik deh. Ini kan kaitannya sama tadi ya, menggali potensi negara lah. Tadi salah satunya ya dari sekian banyak leverage yang ada. Tapi ternyata positioningnya ini sendiri masih belum dipertimbangkan, diconsider lah secara layak ya. Bisa kita simpulkan secara kasar seperti itu. Sebenarnya berkembang nggak sih di Indonesia itu? Maksudnya kita nggak menampik ya. Ini kan dia tidak tercover secara tadi ya. Artinya gini, sebetulnya sih berkembang. Cuma acknowledge-nya aja yang belum gitu. Jadi kayak misalnya gini deh, kita misalnya punya alat GPS gitu. GPS ini kan sebetulnya semua orang yang bukan geodesi pun bisa pakai sebenarnya kan. Kayak dia lulusan pertambangan misalnya atau lulusan sipil ya dia bisa pakai GPS. Tapi kan mungkin kita lebih ke mempelajari bagaimana GPS itu bekerja, ketelitiannya dan sebagainya. Sehingga ketika ada kesalahan nih dalam pengukuran, kita surveyor bisa mempertanggungjawabkan. Mungkin kalau misalnya yang lain, ekonom misalnya yang pakai, ya dia sekedar baca hasil GPS-nya udah gitu sampai situ aja. Tapi kan dia nggak tahu apakah pengukurannya ini benar atau enggak, jaraknya benar atau enggak gitu. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, lebih ke situnya. Jadi harapannya ke depan misalnya nih ada bangun gedungnya miring misalnya, itu siapa yang mau disalahin? Teknik sipil kah atau siapakah? Sementara gedungnya udah jadi. Gedungnya udah jadi gitu. Ya, ada banyak yang mangkrak juga jatuhnya. Betul. Berarti ini fundamental sebenarnya Sangat. Banyak juga misalnya kasus ini sertifikat tanah deh misalnya, sertifikat rumah. Itu kan semua orang butuh rumah tuh. Mereka butuh sertifikat untuk modal mereka pengen memonetisasi itu gitu kan, itu kan penting gitu ya. Makanya kan sebetulnya kemarin program pemerintah juga bagi-bagi sertifikat, mempercepat gitu kan. Ya memang itu penting sebetulnya, dan dibalik itu yang tanpa disadari kan itu surveyor kita nih, geodesi nih yang ngukur si rumah-rumah itu luasannya sekian gitu. Nah itu juga banyak yang misalnya nanti pengukuran rumahnya geser yang luasnya sebenarnya cuma 500 jadi 450 doang, kan itu kan ngaruh tuh ke nilai uang harta yang dia miliki. Yes, betul. Gitu. Berarti sebenarnya profesi lu ini harus diturunkan ke muka bumi ini karena masih di langit. Sebenarnya sudah turun. Iya, cuma nggak sadar bahwa profesi ini tuh rasanya ini kaitannya sama sains sih, apresiasi sains yang masih kurang. Ya itu kan udah menjadi rahasia yang sulit. Sains, teknologi, sulit ya, environmental, matematik, STEM itu kan cukup diapresiasi secara iya kalau kita menarik ke sainsnya sih mungkin orang akan pusing ya, dan karena terlalu itu tadi bahasanya mungkin technical, kayak daily activity. Gue manfaatnya kan orang selalu tanya ya, profesi lu tuh bisa langsung diterima manfaatnya sama end user nggak? Itu kan akan mempengaruhi seberapa besar impression profesi ini dan diterima di market gitu. Mungkin kalau di B2B dia udah terkenal, orang-orang yang memang butuh visualisasi dan mapping area aman. Cuman kan lu juga butuh ngasih tahu awareness profesi ini kepada orang-orang yang secara indirect akan ngasih tahu ada profesi ini nih di muka bumi ini gitu.
Ya bener sih, bener banget. Simpelnya kayak kemarin nih kasus yang lagi panas nih ya, pagar laut nih kan. Apa? Pagar laut. Pagar laut yang lagi rame itu kan. Kan orang-orang sebetulnya ya sekarang kita jadi bingung siapa yang mau disalahkan sebenarnya atas adanya pagar di situ kan. Gak bisa nyalahin lo kan? Gak bisa, karena gak ada undang-undangnya. Tapi secara legal gimana sih? Emang boleh pagar laut tuh apa gimana sih? Ya sebetulnya laut itu kan kita tidak bisa punya sertifikat hak kepemilikan terhadap laut. Nah itu yang jadi masalah kemarin, kok tiba-tiba ada sertifikat kepemilikan Ada SHM-nya itu atas wilayah laut gitu. Nah siapa sih yang bisa ngeluarin SHM? Kan sebetulnya diukur dulu oleh surveyor, areanya di mana, kemudian ditetapkan oleh Teritorial yang mana nih? betul gitu. oleh pemerintah Siapa? lewat BPN. Oh keluarlah sertifikat. Nah, itu kan sekarang tiba-tiba udah ada nih pagernya dan udah ada sertifikatnya. Siapa dulu yang ngukur? Nah, itu yang tanda tanyanya kan telur di situ. ayam. Betul. Nggak, jadi bingung. Jadi Terus harus selalu ditanya kan siapa yang bertanggung jawab Pasti. atas hal pasti. ini. Gitu. Artinya ya tanpa disadari memang penting keberadaan kita. Cuman ya Penting itu banget, Pak. Penting ketika banget. ada masalah baru orang nanti rame gitu. Iya. Tapi kan ketika nggak ada masalah ya udah. Kita kan gitu, viral dulu aja. Tapi kita yang penting kan famous dulu, masalah Iya, fundamental iya. lupakan dulu gitu. Nah Iya. ini kan harus diperbaiki nih, makanya kita meliterasi penonton di sini Betul. gitu. Tapi kalau konteksnya saya tuh gue lebih kayak ada kecenderungan ketidaktahuan apa ketidakmahuan lagi untuk meng-acknowledge bidang-bidang kayak gini gitu. Menurut gue yang berprofesi di bidang yang sulit untuk disentuh itu yang harus turun. Iya. Untuk ngasih tahu bahwa kita Iya, ada dan iya. kita eksis di sini gitu, ngasih tahu Iya, lo iya. ngerjain apa. Kan orang kadang-kadang nggak mau tahu karena dia nggak tahu Betul. apa dia tidak terdeliver informasinya, Iya, dia nggak peduli sama informasinya, atau emang belum ada orang yang akhirnya mau yuk kita kontribusi Iya, dan iya. berkolaborasi ngasih tahu bahwa kita ada di sini. Benar. Ya memang sekarang yang kita lakukan sih mencoba ke arah sana. Jadi kebetulan gue juga aktif di asosiasi kan, Ikatan Surveyor Indonesia. Itu asosiasi yang menaungi surveyor pemetaan di Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wow. Kita tuh sekarang jumlahnya ada 7 ribuan lah surveyor ini. Surveyor itu. Syaratnya berarti harus alumni teknik geodesi. Teknik geodesi, betul. Nggak bisa dari sastra gitu tiba-tiba. Nggak bisa kebetulan ya. Gue tanya sama lu, apa lu pengen petain? Bahasa. Bisa nanti kita bikin. Sebetulnya iya. boleh dibilang itu juga satu step pencapaian karena Oke. dulu Ikatan Surveyor itu anggotanya tidak hanya teknik pemetaan memang. Jadi banyak juga dari yang lain-lain kayak perminyakan, pertambangan. Tapi masih di rumpun Masih yang di sama rumpun ya. yang sama. Tidak serta-merta ada sastra Prancis datang ke sana. Iya. Gue gitu kan. Mungkin waktu itu kalau kayak lu bilang, gue sastra Prancis tapi gue punya perusahaan pemetaan nih, Oh, warisan bisa. dari bokap gue. Nah. Itu waktu itu mungkin dia bisa jadi anggota Ikatan Surveyor Indonesia. Oh, tapi sekarang udah Sekarang kita udah kembali ke track yang benar. Ke track yang benar. Oh, berarti sempat One salah rel ya. step lah, sempat melebar, tapi udah dilurusin. Oh. sempat inklusif jadi eksklusif sekarang ya. Oke. Nah, sekarang tinggal bagaimana jalur yang sudah benar ini lebih disampaikanlah kepada regulator, kepada pemerintah bahwa kita ada nih, ini nih Ikatan Harus dari Surveyor. GPS. Harus dari, kata gue mah geodesinya seksi brandingnya dibanding surveyor, karena kalau gue personal ya kan berada Iya. di ranah marketing research gitu. Surveyor tuh yang gue tahu adalah surveyor marketing research gitu, Iya kan. tapi nggak spesialnya Itu di geodesi. geodesi. Jadi kalau Mungkin mau iya. brandingnya naiknya geodesi. Right, dari Iya, geodesi dulu Geospasial Iya. gitu ya. baru Gitu. ke seluruh pengenalan si Benar. surveyor by the geodesi. Tapi mau Iya. tahu dong sedikit Said soal Banyak boleh nggak sih? banyak boleh Boleh. banget. Tapi ini gue takut Gue pinggir udah jurang. meluangkan waktu gue seharian. Sampai sahur ya kita sampai sahur. Kan kita nggak tidur. Iya. Sebenarnya kalau ini dong ini klasik sih, tapi Iya. pasti karena nggak banyak yang tahu, justru pada nggak tahu tantangannya gitu. Apa sih tantangan yang terbesar dalam menjadi konsultan geodesi ini? Apresiasi sih, sebetulnya apresiasi terhadap keilmuan itu salah satu tantangan tersendiri. Udah berat banget, Wak. Jadi gini ya, lebih ke orang tuh jadi mikir penting gak sih gua nge-hire lo nih jadi konsultan Itu kan. that's my point. Jadi, Ignoran, ketidaktahuan, apa ketidaktahuan. ketidakmauan Wah, gitu loh. ini pertanyaan balik lagi tadi ya. Betul. Back Jadi to basic. sebetulnya kan ya tadi sangat penting orang
let's say perminyakan deh, sebelum dia mau ngebor, ketika ngebornya salah Inul kali Cin. Mas Adam. ketika ngebornya salah titik kan itu impact-nya, kerugiannya besar sekali gitu. Lo udah investasi jutaan dolar, lo ngebor di titik yang salah gitu kan. Misalnya nih, boleh nggak sih nyebut? Boleh banget. Kayak misalnya lumpur Lapindo deh. Itu kan tiba-tiba yang tadinya mau ngebor minyak, tau-tau keluarnya lumpur dan sekarang jadi menggunung, walaupun ya Geodesi katanya saat itu tidak dilibatkan. saya rasa begitu. Iya. Sih? Karena nggak mungkin sampai berlarut dong Nah. harusnya. Gue mau cerita ya, percaya nggak di Indonesia ini Percaya, gua percaya agak belum. sedikit ini ya. Jadi teknik geodesi di Indonesia, terutama di peminyakan misalnya nih, ketika dia mau ngebor nih, Iya. misalnya di sebuah pedalaman area di mana nih, teknik geodesi bekerja nih, let's say menyatakan titiknya di sini. Tapi sebelum dia ngebor, dia tuh nanya orang pinter dulu, bener nggak ini titiknya di sini? Oh. Jadi lebih dipercaya kan orang Ini pinternya menarik. daripada Kombinasi geodesi. Sains dan dukun saya. Ini adalah jurusan baru ya. Sains dan dukun. Gitu, dan ya itu Tolong. Tapi gimana, itu cuma terjadi di Indonesia atau surveyor di luar juga seperti itu? Karena kan kalau kita emang terkenal ya dengan kekilenikan itu. Itu di Indonesia aja sih kelihatannya. Gua belum pernah dengar ada cerita di luar. Jangan sampai teknik dukun di atas teknik geospasial. Ini nih masalah yang menaun. Iya. Ini nggak terselesaikan sih. Lebih Iya. percaya sama How hal-hal to yang be a dukun. nggak dipercaya Iya, ya. itu tantangannya. Jadi mungkin mereka si klien ini merasa ada yang lebih pinter daripada teknik geodesi, sehingga gue perlu meng-hire kan di teknik geodesi. Tapi lo nggak pernah klaim ya gitu nggak? Gue juga agak kedukun-dukunan punya sukses gitu. Belum. Tapi menurut gue tuh paradoks ya, Win. Iya. You trust Iya. to something people yang intangible untuk mengukur orang secara profesional yang mampu mengukur intangible. Makanya itu harusnya nggak bisa disatuin sih. Paham kan maksud Iya. gue Itu kayak kayak mixed feeling nggak lo ketika lo ngerjain iya, gitu? karena maksud gue kan mereka tuh jelas-jelas melakukan sesuatu yang intangible kan, tapi secara science. Instead of percaya yang secara logic, you hire people untuk melakukan do the intangible things gitu. Karena Iya. menurut gue nanti misalnya ada kesalahan, ada yang disalahkan, Wak. Pasti Mm-mm. mungkin nanti yang misalnya sih Iya sih, yang Iya, tidak iya. terlihat ini kan kayaknya. Tapi kan ya kalau kita bicara kepercayaan tuh Iya. susah ya, lu nggak bisa pakai logika. Tapi kenapa harus ada yang disalahkan kalau emang yang dicari kebenaran gitu loh? Kenapa harus mencari tumbal dulu gitu? Ya karena siap-siap buat kambing hitam aja sih. Iya. Ya, Welcome jadi to- kan selalu. Plus 62. Kita mulai dari Kita mulai dari nol ya. Maaf. Oke, maaf nih kemana-mana. Mana-mana. Itu salah satu challenge-nya ya. Challenge-nya Branding, ya, Mbak. artinya Branding dulu, Kayak Wak. gue baru pertama kali Iya. ini menghadapi challenge-nya adalah dunia gaib. ya itu kan salah satu contoh Iya, aja. iya. sebenarnya. Sama, mirip-mirip semua hal yang berkaitan sama scientific approach. Hmm. Udah jelas ada exact number, orang nggak percaya, lebih percaya sama kayaknya nggak bisa dibuka di situ. Misalnya udah mapping nih potential area family dengan power purchase oke di lingkungan itu, terus kata yang dia percaya jangan itu nggak bagus itunya gitu, Iya. tempatnya dia bisa ngebuka sih. Iya. Ya tapi itu tantangan lah. Artinya Iya. gimana kita bisa coba lebih nge-branding diri kita Iya, nih, iya. keberadaan kita, seberapa pentingnya keberadaan kita supaya memang lebih banyak orang lagi tahu bahwa oh ternyata memang kalau gua nge-hire konsultan Profesional, geodesi ini bermanfaat gitu untuk ke depan. Soalnya kan hire Pasti ya. amatir itu high cost sebenarnya, banyak Pasti. hidden cost kan. Pasti benar. Makanya lo harus hire profesional. Mungkin di awal dia mengurangi cost nih ceritanya gitu kan, ceritanya. tapi kan impact jangka Nah. panjang buat bisnisnya dia kan jadi lebih berisiko. Nah, angle profesinya gitu Pak. Jadi kalau lu jadi orang yang harus menarasikan ini, kasih tahu dulu kalau lu nggak pakai gue ini impactnya gitu, kayaknya lebih ngena jadi pasar Indonesia. Iya. Iya. Iya, kayak tipikalnya harus dikasih Dampak dulu Dan- hentakan tertentu. Iya, memang iya betul sih, dan biar nggak gelap dunia iya, nggak gitu. gitu. Tahun ini sebetulnya pemerintah itu punya bukan gebrakan sih. Indonesia itu kan belum pernah punya peta ya. Yes. Kita belum pernah punya peta detail satu Indonesia. Iya. Nah, tahun ini pemerintah ini memang melalui pinjaman Bank Dunia akhirnya melakukan program pemetaan se-Indonesia terintegrasi gitu. Sebenarnya dari zaman Presiden SBY itu udah menggagas One Map Policy, kebijakan satu peta. Kenapa? Karena ibaratnya kita tuh punya kementerian kan banyak ya, Kementerian Kehutanan misalnya, terus ada lingkungan hidup. Mereka itu selama ini kalau butuh data, mereka mapping sendiri.
Jadi mereka butuh data di Kalimantan, project Sendiri. mapping. Nanti KLHK butuh data di mana, mapping. Terus ada Badan Informasi Geospasial, dia mapping. Nah, peta-peta itu semua kan tersebar Berhamburan. dengan ketelitian juga yang berbeda-beda. beda-beda. Nanti ketika disatuin, beda nih, miring-miring Iya, nih, aku nggak nggak- nyatu, Nggak gitu. kebayang deh. Ini kan project gede Bayang. banget. Ini kan project gede banget. Chaos Berarti kan banget itu kalau sendiri-sendiri beda-beda. jalan. Terus Iya. belum tentu efektif. Udah pasti nggak efisien dong kalau nggak efektif gitu kan. Betul, makanya ada kebijakan satu peta. Itu kan udah digagas dari lama sih, memang dari zaman SBY. Terus kita sempat terbentur COVID segala macam sampai akhirnya baru akan terrealisasinya di tahun ini. Launching. Baru launchingnya mungkin sebenarnya dari Bank Dunianya udah sign per awal tahun kayaknya. As a donor tadi ya. Jadi mungkin ke depan akan banyak orang tahu pemetaan gitu. Ih, tolong dong. Sebenarnya mungkin udah pada sadar tapi nggak tahu secara spesifik gitu Iya, ya. Mungkin implementasinya. functionnya tuh apa, Betul, implementasinya betul. apa. Nah itu setahun lah rencananya kita akuisisi itu dari Sumatera sampai Papua dengan skala detail. Jadi nanti next itu kita mau ngezoom peta sampai detail itu bisa karena kita Sampai tahu tuh apa aja potensi di situ. Termasuk potensi gempa berarti ya? Kalau kegempaan itu ada salah satu keilmuan di geodesi juga. Enggak, maksudnya kalau ngebangun, terus kita ngebangun daerah. Jadi ya kalau gempa itu kan lebih ke vulkanologi ya, geologi. Ini kalau gempa lebih mainnya di geologi. Biologi. Tapi kita mengamati getarannya ketika misalnya ada tremor apa Oh, namanya juga tremor ya, Wak ya? kan juga bumi juga bisa tremor Oh, bisa loh. tremor. Kalau misalnya gempa itu kan Iya, dia gerakan. tremor ngomongnya ya. Oh, jadi kalau gempa nanti gue ganti kata-katanya. Kita Iya. tremor, Wak. Kita gempa nih. Iya. Gitu. Oh, Nah, wow. itu salah satu cabang ilmu geodesi juga. Hmm. Termasuk penurunan muka tanah. Tanah. Kayak misalnya Jakarta yang katanya mau tenggelam. Nah, gitu. itu tuh ayo kita bahas. Gue tadi nyari angle tuh masuk. Masuk. Nah, itu soal konteks itu possible, maksudku gini loh, itu kadang kan banyak ada narasi yang mengatakan seperti itu supaya kemudian IKN itu diciptakan atau hal-hal narasi-narasi agenda setting lah, kan banyak ya. Itu soal Jakarta tenggelam deh, kita boleh bahas sedikit aja di sini. Itu terjadi kalau Jakarta tenggelam memang. Artinya kita di ITB dosen-dosen teman-teman researcher memang melakukan penelitian. Forecast-nya tuh kapan Forecast. kira-kira kejadian tuh? Karena Iya. Scientific approach ya. Scientific approach. Nggak kedukun dulu kan? Enggak sih Tapi sebenarnya. kalau aku sih biar lebih percaya aku tanya yang Terus. Ya kita melakukan pengamatan GPS lah ketinggian muka tanah di pantai utara Jakarta gitu kan, sehingga bisa keluar tuh apa jakut ya. kesimpulan bahwa penurunannya 4 cm per tahun ya kan dari Iya. penelitian yang dilakukan bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Gitu. Penyebabnya apa ya banyak ya, misalnya warga Jakarta yang terlalu banyak pakai air tanah, dia kan nyedot air tanah sehingga Ambles. Ambles. Terus Betul. Jakarta Utara tuh di belakang ada tuh Jakarta Utara. iya, terus kan global warming juga yang mana air lautnya sendiri memang naik Oh, gitu kan. jadi Terus air ada- naik ini begini. Jadi dia bertemulah mereka nanti. bertemulah mereka gitu kan. Tetapi kan kemudian pertanyaan apakah harus pindah atau tidak itu Itu kayak balik politik lagi ya. itu kayak terlalu banyak pihak yang berkepentingan Iya, untuk iya. menjawab itu. Karena kan kayak di Belanda aja kan air lautnya Iya. lebih tinggi daripada daratnya, tapi bisa. tapi tuh. Itu biasanya kalau kayak gitu biasanya dari konsultan tuh apa yang dipropos diajukan maksudnya untuk menangani yang kayak Iya, itu banyak sih yang terlibat ya, mungkin nanti di planologinya, di ini kan perencanaan tata kotanya kan, artinya ya gimana dibikin sebuah teknologi yang bikin si air lautnya nggak kesini gitu kan. Gitu. Banjir rob itu kan berarti adalah salah satu bentuk ya. Banjirop ya, Gambaran. banjirop kan tiap tahun kan. Iya kan di Jakut kan itu sering kejadian, berarti emang udah nggak layak tempat tinggal situ gitu ya Betul. mungkin. Banjirop tuh kan biasanya kalau lagi bulan purnama tuh Iya. ya. Iya. Tapi nggak ada apa-apa kan bulan purnama nggak? Nggak ada. Cuma itu pengaruhnya kenapa tuh kira-kira kalau bulan Oh, purnama? nggak tahu, makanya kalau dari scientific approach. Scientific approach-nya tuh ada daya tarik menarik antara Oh. bulan dengan bumi. Nah gitu. itu Sisi, gue tau isi otak Sisi tadi juga gitu. Jadi kayak magnet gitu kan, ketika bulannya agak menjauh, ya udah akhirnya menjauh, ketika bulannya Oh. lagi bulat kan mendekat nih berarti Itu kan. jawaban scientific approach yang pintar teman-teman semua. bukan karena ada serigala saya tengah malam. Bukan
Iya kan? Iya, iya. Dan itu Takut. geodesi mengukur itu kan naik turunnya muka air laut itu kan geodesi nggak cuma metain darat, Iya. tapi laut Laut pun juga kita dipetain. kan. Di dalam laut pun bisa dilihat apa aja potensialnya Betul. gitu. Maksudnya di dalam laut kita memetakan batu Mm-mm. batunya kayak ada palu, ada apa gitu. Wow. Luas banget ya. Iya sebenarnya kalau Luas kita- tapi kalau diperdalam sebenarnya juga bisa mencegah bencana apa-apa Oke. serupa. Bencana. kalau seluruh orang-orang yang bukan punya mencegah ya, kalau bencana kan udah terjadi memang dari sana. Iya, iya. ya. Mitigasi. Mitigasi resiko. Iya, Mitigasi resiko. yang dimaafin. Nah, karena Iya, iya. gue maksud gue gini loh, gue kayak gue aja termasuk orang yang baru tahu Iya, nih, iya. gitu loh. Oh. Ternyata sedalam Ada itu fungsinya ya saya datang ke sini. Makasih Iya. Bapak. Iya benar. Maksudnya tuh kayak- setidaknya yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu semakin tahu. Iya, Bisa maksud tuh- masuk orang-orang. Maksud tuh sayang loh dengan ilmu yang se-crucial Keren ini, ini. ternyata tuh gak banyak yang tahu Iya. dan Iya. justru tadi Ya makanya gue berterima kasih sih diundang. Balik lagi, makasih. Supaya ini bisa mempublikasikan. Iya, kita akan kasih tahu kepada komar-komar kepada audiens ini. penonton apa nih kode Kode marketing marketing. supaya Iya, oh ada loh benar-benar. geodesi apa Iya, sih kita akan split kode-kode lainnya untuk Iya. ngasih tahu bahwa ada yang namanya geodesi di muka bumi ini gitu. Surveyor itu nggak cuman di otak kamu aja gitu. benar. kita kritis deh sekali-kali ya kita ini pembahasan selanjutnya. Tadi nggak kritik Tadi ya? nggak Tadi Tadi nggak? ya sih, cuma Kok gitu sih? maksud gua sorry Oh, iya. maksudnya lebih kritis. Dia minta maaf 2 kali ya, Wak. Lebih tapi gini loh, ini kan tadi gua tertarik di mitigasi resiko itu tuh, Oke. ya kan? Oke. Mitigasi resiko dan di dalamnya itu banyak banget informasi-informasi yang beredar kayak gempa lah contohnya, megatrust, we name it ya. Terus juga banyaknya juga megatrust itu tapi di satu sisi orang bilang emang kita tuh lempengnya bergerak terus, maksudnya kan itu very blur ya, line benar dan salahnya Iya, gitu. iya. Tapi gue mau nanya sama lo, sebetulnya dengan resiko-resiko seperti ini, gimana sih negara kita ini prepare for future-nya ini? Maksudnya kan kayak rubber ya, tarik menarik gitu loh. Tiba-tiba kita dikatakan ini, katakan ini. Arahnya tuh gimana sih kalau misalkan compare to Jepang kan bahas gempa Iya, tuh, you know lah. udah Maksudnya Expert. udah advance. Memang nggak apple to apple, tapi maksudnya ada nggak sih paling tidak ke arah situ? Atau mungkin saya punya cerita sendiri sih? Iya benar, maksudnya salahnya adalah kita tidak membangun kayak tata kota kita itu tidak mempertimbangkan kebencanaan. Jadi kan udah terlanjur jadi perumahan di situ, padahal itu sebetulnya lempeng tektonik yang gampang bergerak. Misalnya deh yang kejadian Palu waktu itu, Yes. itu kan sebetulnya korbannya jadi sangat banyak. Betul. Kenapa? Karena perumahan itu memang dibangunnya di palung yang mana itu bergerakan tektoniknya gitu kan. Sehingga ketika gempa ya rumah ya banyak yang kena. Padahal kan sebenarnya bisa dimitigasi, harusnya ya bangun rumahnya jangan di Iya, daerah iya. itu. Panggil lo dulu kan Gitu. harusnya Ya, sebelum gitu. bangun. Emang Palu tuh gede Ruangannya banget. jadinya. Iya kan? Maksudnya tuh kayaknya harusnya dipanggil terus gitu loh. Iya memang kalau tadi lagi-lagi kan bencana kita kan nggak tahu bencana itu kan. Tapi dari- mitigasi dari resiko atas, itu tapi penting. Kan mitigasi dan kita Iya. memodelkan pemodelan, Iya, makanya yes. kan terjadi tuh istilahnya megatrust segala Yes. macam. Iya, iya, iya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebenarnya untuk memitigasi bahwa ada potensi nih Ke arah situ. dalam sekian tahun ke depan tuh bisa terjadi nih gitu. Makanya kita mulai dari sekarang kita jaga-jaga nih apa yang bisa kita lakukan supaya minimalisir risiko nantinya ketika ini terjadi gitu. Ya negara kita memang belum terlalu serius membahas ke sana. Ditambah lagi kan yaitu tadi ketika misalnya ada saintis yang bilang megatrust kan Iya. jadi kesannya nakut-nakutin, jadi kayak menyebarkan fear. Padahal kan sebetulnya kita niatnya baik mau memitigasi gitu, dan ini perlu ada pertimbangan sebetulnya gimana dalam melakukan tata kota relokasi masyarakat gitu kan, itu perlu lah dilakukan. Tapi memang kalau compare to Jepang ya lebih advance, kita jauh lah, masih sangat jauh. Masih sangat jauh. Dia kan percontohan yang sangat Betul. ideal ya. Dan betul negara kita tuh sebetulnya boleh dibilang negara yang kaya akan sumber daya alam. Kenapa? Karena kita memang terletak di Ring of Fire tadi. Yes. Ring of Fire ya risikonya Tinggi juga. banyak terjadi gempa, banyak terjadi pergerakan lempeng. Tapi kan kita juga jadi punya banyak sumber daya sumber daya alam. alam. Itu two side in one coin lah ya. Iya. Lu punya beauty tapi ada Ya resiko. harusnya kan ya tadi balik lagi ke Jepang misalnya. Jepang itu kan juga gempa mungkin tiap hari kan. Iya, iya, iya. Tapi kok bisa dia Santai gimana aja santai gitu ya. Notifikasi aja kan gitu. gitu loh.
bahkan iya kalau gempa udah langsung ada di handphone, terus orang tahu harus ngapain gitu kan. Kalau Terus kita kan yang- udah panik Yang dulu. ada one moment tsunami dikawal sama helikopternya di Jepang kan Betul. se-advance itu. Betul. Maksudnya tuh kayak gue tadi tapi udah keluar sih. Belum berarti jauh. belum. Ada satu pertanyaan yang cukup menurut gue penting untuk ditanyakan di podcast kali ini. Di antara sekian banyak proyek yang udah lo tanganin, ada nggak satu proyek yang menurut lo sebagai orang yang expert di bidang ini tuh orang harus tahu proyek ini dikerjain sama profesi lo? Iya, tadi deh misalnya rumah tadi ya, sertifikat rumah itu bagi-bagi 7 juta. Target pemerintah waktu itu kan setahun dia bagi-bagi berapa, 7 juta, 10 juta sertifikat. Mungkin orang nggak tahu di balik itu ada geodesi. Nah, itu sebut Itu satu. penting gitu kan. Terus kemudian nyari sumber daya alam misalnya. Nah, itu tuh. Jadi tahu nih bahwa kita punya emas di daerah sini. Di mana ternyata boleh kita nggak kasih punya tahu? minyak Di di mana daerah sini. Itu boleh Mungkin nggak? lebih lanjut Lebih dong. lanjut ya. Ya karena itu rahasia klien. Oh iya iya Nggak boleh. boleh dibuka. Oh iya iya boleh. Mengenai sumber daya, Iya. gue sedikit. Ada gue, iya, iya, ini Gua gue. dikit nih. Menjadi Ouch. perdebatan dunia bahkan bahwa nikel itu ada di negara kita. Oke. Itu masuk ke Negara kita kaya akan nikel gitu ya. Iya benar. Maksudnya kalau di kita provinsi geodesi kan mungkin tidak langsung mencari si nikelnya di mana, tapi mau mapping. Ada keilmuan lain lah tadi kayak geofisika, geologi yang mungkin lebih ke si batuannya, si biji besinya, si nikelnya gitu. Nanti kita yang memappingnya bahwa oh area nikel itu di sini, area tembaga itu di sini, emas itu di sini gitu. Tapi betul memang Indonesia ternyata sekarang kan salah satu negara yang sangat Bapak berarti kaya. memegang kitab suci potensi sumber Secara daya. tidak langsung ya. Iya kan? Coba lu boleh sombong loh kayak gue tahu semua kekayaan Indonesia di tangan gue gitu. Gue mapping semuanya. Boleh kasih nomor handphone? Iya boleh abis ini Gimana ya. kita taruh ada Habis ini kita akan taruh di sini. korpor apa Iya. surveyor Iya, ya bener. nanti. Affiliate kita berdua ya sih. Terus sekarang juga yang lagi ngetren makan bergizi gratis, Iya, iya. program MBG. pemerintah Uh-uh. gitu Oh, kan. Nah, Bapak mappingnya ya? kita mapping. Ya artinya memang kita kan backgroundnya Iya. mapping. Artinya ketika pemerintah punya program mau mencetak sekian sawah, Oke. di mana lokasi sawahnya Sawahnya. yang mau di Kalau MBG itu mappingnya apa kira-kira? MBG itu kan sebetulnya lebih ke distribusinya kan, Oh. tapi kan kita di jauh sebelum membagi-bagi makanan itu kan pemerintah mau Distribusi. swasembada di mana berasnya harus Oh, dari kita iya. sendiri, ini dari Hulunya kita tadi. sendiri, hulunya gitu. Nah, kita- Bapak udah siap ya sampai ke jalur distribusinya ke sini nih gitu. Artinya bukan siap, tapi kalian akan butuh surveyor untuk membuat proyek Iya. ini menjadi lebih efisien. Ya kata di perumpamaan yang tepat aja sih kalau seandainya naik ojek bang ke Kampung Melayu gitu, tapi kita cuma punya 20.000, kita dari Jakarta Selatan gitu loh. How you can ensure yourself 20.000 ini nyampe ke Iya. Kampung Nggak bisa. Melayu? Naik Jaklingko kak. Diajak lingko kata gue. Orang pemetaan. Kalau gue iya, kalau gitu gue loh pakai Google Maps maksudnya. sekarang. Makanya lo butuh pemetaan Iya. dong, cari Google Maps. Kan gue research gue kan information. ini tip jadi Termasuk gue lo ngeliat. lewat di aplikasi kan, Ya. kira-kira 20.000 itu lo bisa nggak naik sampai ke Kampung Kata Melayu? gue mah nggak bisa. Apa lo udah turunin di mana Iya, gitu iya. loh, Jadi gitu. nggak efektif. Iya iya. Gitu. Benar. Artinya kan gimana kita hadir lebih memberikan yang tadinya susah jadi mudah gitu. Iya. Tadinya Mahal tidak ya, susah ke efisien, mudah itu kan sulit. Jadi lebih efisien gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya gue bikin rumah, gue boleh panggil lo lihat gitu. Boleh. Oh gitu. Ya kan? Iya, tapi lo kayak miliuner. Ya kan lebih butuh arsitek biasanya rumah. Bukan ya? Agak perumahan. Unless kalau lo mau bikin Perumahan, perumahan gitu iya. loh. Perumahan gue pakai Kalau lo. di klaster oke. Geodesi dulu, gue nggak mau ada. Atau mungkin resiko-resiko. rumah lo segede komplek Iya, gitu, gitu. jutawan LA kan. Ya gitu. Iya iya iya. Iya kan? Gitu loh sih. Ah, Kalau kebakaran di LA itu nggak ada kaitan ya, tapi contohnya nggak ya. Nggak secara langsung, tapi kan kita bisa memitigasi. Sebenarnya kita mappingin juga pergerakan Angin ya? anginnya. Ini angin ini bergerak. angin pulau mapping. Ya. Bisa Jadi dibilang. geodesi itu memang mulai dari yang paling simpel di darat Darat, gitu kan. laut. Tapi kan metodenya kita Jarak. udara, bahkan satelit gitu kan. Kita juga punya citra satelit. Tau nggak? Gue ngomong sama Said tuh ngapain? Apa? Gue putra. Apa? Damn, kenapa gue dulu nggak lulus fisika? Kalau tuh gue bisa kayak gini gitu loh, maksudnya gue know. Tapi Sumber daya ini gitu loh, sumber daya Indonesia apa aja, maksud gue too much gitu loh yang bisa digali ini. Kita berbagi tugas Iya, kan. iya.
gue juga di sini butuh marketing ya. Jadi adik-adik yang nonton di rumah lulus fisika ya. Iya. Tapi Lulus gue lulus kimia, kan ya? lulus Lulus tapi sih gue alhamdulillah. tidak secara memuaskan. Tapi nggak excellent juga gitu. Iya, Balik iya, lagi iya. semua orang profesi apapun selama bisa berkolaborasi Pasti. gitu ya untuk bisa Kolaborasi, memberikan support, ya. kontribusi kepada negara ini, menurut gua it's okay gitu. Iya, artinya kan ya multidisiplin lah, kita kan Betul. butuh dari segala sisi. Kalau semua orang geodesi gimana ceritanya nanti? Iya. Iya. Cuma ini Lu persoalan ingin ya, tapi proporsi, oke. proporsinya. Iya, iya, oke. Science tuh gue, Penting. tapi gue menyoroti ya, Iya. walaupun gue orang sosial Iya. dari sains, harusnya kan gue tentu sains ya. Tapi sains yang ke sosial tuh menyoroti bahwa porsi sains tuh nggak terlalu di apa ya, digembar-gembor, diglorifikasi lah. Kalau bahasa dia tadi apresiasi Iya. ya. Tapi kalau bahasa orang marketing itu Iya, beda, iya benar. Tidak terlalu Impression ya. tidak terlalu diglorifikasi, tidak terlalu diriah-riuhkan, ternyata tuh fungsinya sesubstansi itu dan sekrusial itu gitu loh. Nah, mungkin Said punya ini nggak? Ini boleh ya apa aja? Apa aja? Silakan. Maksudnya either policy or something yang mungkin you can compare with other country gitu. Idealnya tuh seperti ini loh penempatan geodesi gitu. Iya, iya. Mungkin ada nggak kayak gitu? Ya itu tadi ya, artinya kan sekarang kayak kita di Indonesia ini tidak mewajibkan geodesi. Mungkin di negara lain berbeda case-nya, di mana mereka misalnya dalam melakukan pembangunan rumah harus nih ada Tuh kan, teknik Lu nggak pemetaan bolehin rumah. gue tadi. Atau misalnya mau bangun jalan Iya, tol iya. nih harus ada Ada ininya itu dulu dulu. dong, biar jangan sampai tolnya udah jadi banjir. Jeblok, Iya. Kan itu jadi dia. loh. Nanti pas bangun Ada tol itu tuh. tuh nggak ada geodesi Iya. dong. Nggak tahu ya, saya nggak bisa Oh, menilai dan gitu. saya tidak mempelajari. Iya, iya, iya. Tapi kok rasanya mungkin kurang ya Iya, analisisnya iya, iya. ya, kok bisa Kok bisa banjir. banjir? Karena kan jalan tol, Iya, jalan tol fast track tuh. ya. Tiba-tiba lo kesangkut banjir gitu. Maksudnya itu kan Gue pernah weh. unik gitu Iya, loh. iya, iya. Iya, ya itu tadi compare to other country. Kebetulan kan gue juga di organisasi ASEAN nih sekarang lagi sebagai ikatan surveyornya ASEAN lah kasarannya, di mana kita nih coba menstandarisasi apa Oh. perbedaannya di kita dengan di negara-negara ASEAN, karena mengacu kepada peraturan pemerintah mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Sebetulnya kan tuh 2007 tuh Udah mulai ya, udah mulai digaungkan. gitu. Kan itu harusnya ke semua Iya. profesi Iya, kan. betul. Salah satunya kita surveyor. Jadi di mana kita mencoba menstandarisasi supaya negara ASEAN ini sama semua nih standarnya, sehingga nanti surveyor Indonesia bisa bekerja di Filipina misalnya atau di Singapura atau di tanpa ada perbedaan yang mendasar lagi. Itu yang sedang kita coba lakukan. Nah, dari 10 negara yang sering berdiskusi ini memang ya salah satu tantangan terbesarnya sih memang gue kayak ngaca, aduh Indonesia ini banyak nih PR-nya nih yang harus Jadi di antara 10 itu beresin. kita di ranking berapa? Dari segi holistikan Iya, nggak paling kebijakan. bawah lah, tapi nggak yang paling. Nggak Tapi paling kedua. bawah juga sih. Kedua orang ketiga. Ya, Kayaknya zona paling degradasi bawah. nih. Nggak semua paling bawah, tapi yang segini. Yang kedua atau ketiga Iya. zona degradasi, tau nggak? Ya, Tremor ya gua juga. memang kan kalau di kawasan ASEAN kan kita tahu lah negara kayak Singapura, Malaysia, Brunei mungkin mereka yang paling advance karena mungkin peninggalan Inggris kan dulu, jadi mereka sistemnya udah rapi lah. Bahkan mereka udah menerapkan regulasi masyarakat ekonomi ASEAN nih, kita kan mau 10 negara, mereka bertiga udah duluan sebenarnya. dari Leadingnya dulu. masih Singapura juga ya? Senior ya mereka ya. Gitu. Nah kalau di kita yang memang masih agak butuh penyesuaian lah antara Indonesia, Filipina, Thailand gitu kan, negara-negara yang mungkin agak tier 2-nya di ASEAN gitu, itu yang perlu. Masih ada kok yang lebih di bawah kita. Sama kayak- Vietnam? Iya, Vietnam sekarang mulai Kejar-kejaran. kejar-kejaran. Itu Vietnam tuh ini loh, Tanpa pakai Gua masker udah ya. tertarik banget sama Vietnam weh. Iya, maksudnya kita tuh kayak tiba-tiba kok apa-apa Vietnam Iya, iya gitu, kan? tiba-tiba Kejar-kejaran kan. gitu, di Selama ini semuanya. nggak gitu Iya. kan. Ternyata kita udah sampai di titik mereka udah punya mobil nasional Iya. sendiri loh. Mereka udah sampai sini mobil. dan Betul. GDP mereka tuh di atas kita loh. Iya udah. dong. Tiba-tiba loh maksud gue dari Iya. COVID. Mungkin nggak tiba-tiba kayak orang kan ada yang kayak Iya. berprestasi diam-diam aja. Kita maksud gue, tapi nggak maksud gue dari COVID Jin. Dari Oh, COVID iya. tiba-tiba dia melejit gitu. Jangan-jangan emang dia kayak udah lo harus calm down, Iya. low key Calm dulu, down. low key dulu gitu loh, Iya, iya, tuh iya, kan. iya. Kurang pemasarannya waktu itu mungkin pemerintah kan. strategi Bisa belajar ya. kita diam-diam dulu aja. Iya kan, kayak lo berprestasi tapi diam-diam. Hmm. Which is good lah. Which is good, kita harusnya gitu, diam-diam aja kalau berprestasi. Enggak, kalau kita kebalikan.
kita belum ada barang, kita announce. Announce dulu ya. Berarti ini kebanyakan orang marketing di situ. Iya. Promo Gimana tuh dulu. kira-kira tuh biar tidak terjadi. Ini gue gantian nanya. Justru orang kayak gini harusnya banyak, Ya. sehingga promo itu dibarengi dengan data. Betul. Gitu. Jadi data scientific driven. approach berarti gitu. Best. Berarti lo kalau ngomong itu part dari big data juga dong, karena kan Pasti. ngomongin soal visualisasi pasti lo collect banyak data gitu ya. Betul, pasti. Kayak, Mm-mm. ya mau nggak mau kan kita jadi bermainnya dengan data. Ya sekarang kita banyak kayak di pusat data nasional, Pusdatin, itu kayak di mana-mana kan ada tuh di Bappenas misalnya atau di Kementerian SDM. Itu orang- itu kan semua data. Masyarakat bisa akses data-data itu. Enggak langsung petugas-petugas Saya rasa tidak ya. Oh berarti nggak Saya semua rasa datanya belum, ya. open for public? Tidak semua data buat open dia for kayak public, betul. service for kementeriannya, Iya. setahu gue ya. Ya, B2B banget ya? iya betul. B2G Dan- nggak sih? B2B dan dan B2G tadi ya? kendalanya sama data adalah data di semua kementerian itu berbeda-beda dan Itu. berantakan Tuh. juga ya, boleh dibilang maksudnya nggak sinkron nih satu sama lain datanya. Itu kan juga satu PR tersendiri yang Standarnya berarti belum ada kan itu? Iya. itu yang Yang makanya PR besar, gua yang lo bilang tadi. Indonesia agak ketertinggalan sama yang lain kan dari situnya. Tapi lo bisa ngejar kan? starting Lo bisa ngejar kan? Enggak dong, jadi secara paradoks tuh kita gotong royong di bagian mananya nih. Kan tapi dari mau nggak mau kita harus ngejar. iya kan, Karena mau nggak mau let's say bisa. tadi masyarakat ekonomi ASEAN misalnya udah dari 2007, Kita 2025. sedangkan kita nih udah di 2025, surveyor masih ngomongin standarnya masih Baru belum beda-beda. ada gitu badan kan. standar. Kita baru mulai di tahun ini sebetulnya. Jadi per tahun ini starting profesi surveyor pemetaan ini udah mulai bisa kerja di seluruh negara. Artinya ASEAN Registered Surveyor itu mulai kita implementasikan tahun ini. Jadi Berapa? negara lain udah nyampe di negara orang udah beli oleh-oleh, kita masih kesangkut di imigrasi nih ya. Iya nggak apa-apa kan, yang penting ada usaha. Iya, Daripada betul, betul, nggak mau betul. usaha, ya kan? Betul Iya nggak? betul. Minimal udah nyampe mikir ke situ gitu loh, Wak. Iya. Itu tuh berarti kan kita memang lagi-lagi negara kita kan yang paling gede juga nih di ASEAN. Bener lagi. Nggak susah ngaturnya nih kebanyakan. Susah banget, 285 juta manusia. itu emang terus karakter negara kita sih. Iya. Untungnya, selalu ada untungnya. Iya benar. Dengan dia ya, Wak. Untungnya bumi masih berputar. Iya. Itu ada geodesi, ada buminya di situ. Iya benar. Untungnya bumi masih Bumi masih berputar. Oh iya benar. Itu harusnya menjadi lagu kalian. Jangan-jangan itu lagi Desi yang bikin. Kita bisikin Harusnya ya. kali ini ya. Harusnya ya, bisa. Abis ini brandingnya ya, branding geodesi langsung naikin tuh namanya. Biar Iya, iya, iya. terkenal. Menarik ya. Gue banyak banget yang pengen gue tanya, tapi gue jujurnya takut melenceng sih, karena Karena akan ngomongin soal ini tuh akan banyak sekali nyangkut. nyangkut-nyangkut ke Kemana-mana ya. kebijakan dan Benar. segala macam. Oke, kita ngomongin tadi kan udah banyak ngomongin government point of view. Kalau ke business to business, itu kan pasti ngomongin komersialisasi ya. Yes. Project menurut lo yang lo banggakan apa? Iya, tadi kalau B2B baliknya ke peta tematik jadinya kan. Iya. Jadi si klien ini butuhnya apa sih gitu. Banyak sih yang ya mungkin lebih ke akhirnya sih buat benefit si perusahaan dari si kliennya. Tapi tadi menurut gua salah satu yang cukup advance sekarang kan kayak teknologi ojek online, Yes. taksi online itu kan yang tanpa kita sadari ternyata booming dan itu basicnya sangat-sangat pemetaan Pemetaan. sekali gitu. Gue make itu terus tiap hari. Iya. Ternyata kita udah make geodesi. Betul. Ya mungkin yang lebih ininya lagi masalah sekarang dunia lagi ngomongin carbon capture. Oh iya. Advance. Kita memapping sekali itu pohon-pohon yang ada di sini. Nanti kita bisa hitung volume karbonnya berapa di hutan ini kan itu. Jenis itu pohonnya seperti juga lo itu. bisa deteksi kan itu. Betul, kita deteksi jumlah pohon di hutan ini berapa gitu kan, terus nanti menghasilkan karbon berapa itu kan. Ya ke arah sana advance-nya banyak sekali kalau bicara tematik ya. Iya. Terus nanti belum ke sawit, kemana gitu. Wow. Kayaknya kalau kita ngomongin ini sampai nanti sahur juga belum kelar. Kan tadi ngomongin sahur. Tapi ya benar. Tapi ini Sama. menarik karena dia undercover, ternyata dia sustain ya. Iya. Maksudnya forecast-nya sangat Yes. jelas, clear gitu. Jelas banget. Ibaratnya tuh kalau lu menerapkan ini di berbagai macam disiplin ilmu,
itu sangat bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di muka bumi ini. Muka bumi lo ngomongnya. Ngeri nggak tuh? Ngeri nggak tuh? Ngeri banget sih. Awan, Iya, avatar sekarang. iya kan? Iya. Di laut, udara, darat, nah bisa Mapping semuanya. udara juga masuk ya berarti ya? Masuk. Tuh. Nanti udah- GPS pesawat itu ya, Muka radar. bumi kan? Iya. Kayak misalnya ya kita juga terlibat misalnya tadi ada kebakaran. Maksudnya karena kan kita memprediksi cuacanya juga. kan. Kalau kayak missing kapal atau missing pesawat itu bisa? Sangat bisa. Jadi kita salah satu surveyor kita yang menemukan dulu ada pesawat jatuh Oh. Air Asia tahun berapa itu dulu Salah satu jadi ada kita pakai kapal laut. Jadi dari Koregusan. sekian banyak yang mencari Dia yang ternyata menemukan. geodesi yang menemukan gitu kan Tuh. dengan teknologi survei Iya. yang dia miliki gitu kan. wow, Di kedalaman sekian Kedalaman Iya. sekian. ada bongkahan apa? Betul. lo bisa mencari harta karun gak sih ini profesi? Tadi kan Iya, bilang. Di Eh, mana? kalau kata gue kayaknya lu glorifikasi brandingnya gitu Iya. tahu pencari harta karun. Bicara harta karun. gitu. Iya dong. Iya, bener. Kan harus di storytelling yang benar. Nah, nanti kalau misalnya butuh storytelling bisa hubungin tim Tolong kita. dibantu ya. Menemukan Iya harta kan? karun. Menemukan harta karun. Iya, iya. iya. Surveyor Sangat pemetaan bisa. Indonesia. Di negara. Kita. Maaf ya Allah, Karena maafkan mulut ya, Roman. kita harus dijaga, hati kita harus dikontrol dan iya di bulan suci ini. Dijaga. Jadi mari kita bermuhasabah diri teman-teman bahwa banyak sekali potensi-potensi duniawi yang bisa kita cari tahu Cari dengan tahu, betul. geodesi gitu selama melakukannya dengan cara dan orang yang tepat Iya. ya. Jadi calling profesional jangan amatiran karena takutnya nanti tremor semua bangunan kalau nggak dipakai orang yang benar gitu. Based on science, not based on dukun ya guys. Yes. Tapi kalau masih memilih yang kedua kita nggak terima cost apapun ya, apapun yang konsekuensi yang teman-teman pilih. Gitu. Kayaknya kita akan datang lagi ke Ramadan 30 hari kayak nggak kelar nih. Iya. Jadi Iya. sebentar lagi sahur kita belum makan ya buat sahur. Jadi kita harus mengakhiri percakapan terkait Bapak pencari harta karun ini. Siap. Nanti gua kosongin deh jadwal lagi kalau memang masih Lebaran kurang. boleh, Lebaran boleh. Kayak dia masih belum ada banyak pertanyaan ya. Pak, Nanti pertanyaan lu. gantian gua Iya. yang butuh marketing. Boleh. Iya. Tadi boleh Kayaknya diambil kok. kayaknya ada banyak pertanyaan deh. Kayaknya banyak pertanyaan gue sih. Ya, kita spill dulu branding dan positioning yang tepat untuk Bapak gitu. Cari harta karun tuh oke banget. Kita akan ngobrolin lebih lanjut lagi gitu ya setelah episode setelah ini lah. Iya. Kita kan bakalan ngundang lagi Bapak Said dan mungkin nanti bakal banyak teman-teman yang lain mencari harta karun Betul. lainnya gitu. Iya, betul. Terima kasih Terima kasih sekali sudah dikasih sudah datang ke kesempatan. sini. Boleh. Sebelum kita menutup kode marketing sesi geodesi ini, boleh nggak satu pesan kepada teman-teman Komar atau kode marketing ini yang pengen bisa kayak kakak, apa disiplin ilmu yang diambil, harus how to. siapin apa gitu. Iya, Mungkin iya. anak-anak zillennials lagi nyiapin gitu. Iya, oke. Sebetulnya sih tadi yang kita udah bahas ya nggak semua jurusan itu oke, semua bidang ilmu itu oke, asal kita mungkin bisa gimana memanfaatkan sebaik-baiknya aja apa ilmu yang kita miliki gitu. Nah geodesi ini kan mungkin salah satu yang cukup niche, banyak yang nggak tahu ini tuh apa, dan beruntungnya sekarang gue dikasih kesempatan untuk sedikit menjelaskan gitu kan. Tapi sebenarnya keilmuan geodesi itu sendiri kan luas banget, mulai dari satelit, belum nanti yang di laut, di darat, udara gitu kan. Tapi tadi apapun ilmunya sebenarnya selama kita menjalankan dengan baik, dengan niat yang baik sih harusnya bisa lah kita berkompetisi nih di dunia persaingan usaha sekarang ini. Jangan sampai kita jadi yang jadi masalah juga kan sekarang mungkin keilmuan ini juga gue mungkin buat self juga ya, bahwa keilmuan geodesi ini banyak jadi dipandang sebelah mata karena juga mungkin banyak oknum-oknum yang hasil kerjanya juga kurang bagus sehingga klien juga nggak suka. Kan itu juga yang akhirnya jadi menurunkan nilai si keilmuannya kan. Artinya selama kita memberikan yang terbaik dengan nilai yang terbaik ya insya Allah bisa diterima lah apapun sebetulnya bidang bisnis kita gitu. Silakan Ibu Sisi akan menarik kesimpulan untuk sesi kali ini. Saya Tabri, kode marketing. Terima kasih. Gak ada ubur-ubur ikan lele ini. Iya, Ini sesi Ramadan ya. Sesi Ramadan. Iya.
Cut. Makasih ya It. Ya. Said. Sophisticated loh ilmunya.